untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan dalam perkuliahan mata kuliah kalkulus. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki salah satu topik penting dalam kalkulus yaitu integral fungsi aljabar. Materi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya tentang turunan dan menjadi pondasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam bidang teknik, ekonomi, dan sains. Lalu integral itu bukan hanya alat untuk menghitung luas di bawah kurva, tetapi juga memiliki peran penting dalam menentukan akumulasi perubahan, menghitung volume, bahkan dalam memodelkan fenomena nyata yang dinamis. Uma harap pada pertemuan ini mahasiswa sekalian bisa mengikuti dengan antusias tentunya. Lalu boleh aktif bertanya ya jika memang belum mengerti ini bagaimana jalannya dan mampu memahami konsep dasar integral. Teknik-tekniknya bagaimana serta penerapannya dalam konteks fungsi aljabarnya seperti apa. Mari kita awali perkuliahan ini dengan semangat belajar yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai saja. Langsung makan share. Duh, lupa umahnya. Oi, sebentar. Bapak Ibu sebentar ya. Absennya Bapak Ibu itu di LMS belum Uma approve. Sebentar ya, Uma selesaikan dulu untuk absennya dari tadi ini. Sebentar. Absennya, oke, sebentar.
Kembali lagi. Masih dalam integral. Baik, integral fungsi aljabar. Langsung saja, di sini ada pengertian integral dan integral tak tentu fungsi aljabar. Disebut dengan pengertian integral. Itu di pertemuan 9 sudah dibahas bahwa mohon maaf, untuk keturunan turunan ya. Turunan kita membahas turunan. Ini sudah dibahas belum? Baru ingat rumahnya. Mohon maaf, di pertemuan 9 turunan sudah dibahas? Sudah ya? Sudah, Uma. Sudah Kayaknya kan udah, ya? Nah, Umar. ya, integralnya belum ya. Jadi turunannya saja yang sudah dibahas. Lalu ini masih kelanjutan dari turunan, di mana integral ini adalah kebalikan dari turunan atau diferensial. Kan turunan itu diferensial ya, sehingga disebut dengan antiturunan. Jika diketahui untuk turunan tersebut, itu diketahuinya misalkan soalnya adalah fungsi turunannya gitu kan ya. Nah, yang ditanyakan adalah apa namanya, bagaimana turunannya seperti itu kan. Nah, itu kita akan menyelesaikan turunan itu jika soalnya adalah turunan. Namun yang diketahui misalkan sudah turunan, yang diketahui soalnya adalah, mohon maaf, soal tersebut sudah diketahui turunannya gitu kan ya. Lalu ingin menjadi fungsi asal. Nah, ini kita lakukan integral di situ. Itu perbedaannya ya. Jadi antara turunan dan integral itu saling berkaitan karena kalau turunan berarti, mohon maaf, kalau daerah asal dia mencari turunan, kalau turunan dia akan mencari daerah asal seperti itu ya, fungsi asal maksudnya ya. Nah, integral atau f aksen x. Nah, itu perbedaan ya. Tadi di reguler mereka bilangnya f prime gitu kan ya. Ingat kalau seandainya yang koma ini di dalam statistik, koma lagi apa sih namanya, tanda kutip satu gitu ya, tanda kutip satu di statistika itu prime, tapi kalau di kalkulus itu aksen ya. Ini menandakan bahwa kalau yang f aksen x ini menandakan turunan ya. Cuma Uma agak sedikit kurang setuju gitu kan ya dari rumus F aksen ini, karena lebih tepatnya harusnya dy per dx harusnya ya, di mana fungsi fungsi y itu apa sih, berpengaruh dengan fungsi x gitu, lebih tepatnya seperti itu karena turunan fungsi y itu, maksudnya turunan fungsi x itu yaitu fungsi x y seperti itu. Jadi lebih tepatnya dy per dx, namun kebanyakan umumnya orang mengartikan turunan dengan f aksen x. Nah, integral seperti ini misalkan yang sudah diketahui adalah turunannya. Integral f aksen x atau turunan dari x atau turunan dari fungsi x, dx ini harus ya wajib dituliskan, atau turunan dari fungsi x, dx ini kan fungsi x maksudnya ya, sama dengan fx ditambah dengan konstanta atau c ya. Oke, kita lanjut. Ini apa sih namanya? Rumus umumnya seperti ini, fx ditambah dengan c konstanta. Kenapa ada konstantanya? Nanti kita ini kan ya. Nah, yang disebut dengan konstanta seperti ini. Kenapa sih harus ada konstantanya gitu kan ya? Kenapa harus ada dx-nya? Padahal kan di turunan nggak ada tuh dx gitu kan ya. Nggak ada tuh konstanta gitu kan ya. Kenapa pada saat integral untuk mencari fungsi asal harus ada plus c, harus ada dx gitu kan ya. Oke, kita lebih jelasnya di sini. Perhatikan Bapak Ibu, di mana di sini soalnya berbeda, tapi ternyata dia mempunyai turunannya sama. Oke, perihal nomor satu, contoh satu adalah fx sama dengan x kuadrat atau x pangkat 2. Di mana turunannya atau f aksen x turunan pertamanya, yaitu di mana kan Bapak Ibu tahu ya, kalau untuk turunan ya, turunan dan integral ini sangat berhubungan dengan pangkat. Yang Bapak Ibu lihat itu pangkatnya gitu ya. Karena sangat berpengaruh. Pangkatnya ini dikedepankan gitu kan. Ingin mencari turunan f aksen x itu turunan x-nya itu bagaimana? Nah, berarti turunannya dikedepankan. Karena kebetulan ini turunannya 2, maka dikedepankan berarti 2 dikali x. Oke. Di sini harusnya 2 lagi nih, pangkatnya kan 2 ya. 2 dikurangi 1. Karena memang rumusnya dari turunan adalah n, apa namanya di sini,
mohon, N dikali X, ya, pangkat N dikurangi satu gitu kan ya. Itu kan rumusnya, rumus umumnya. Maka kita masukkan di sini N-nya adalah 2, pangkatnya adalah 2 X. Berarti di sini kan 2 dikurangi satu adalah satu. Pangkat satu itu selalu tidak pernah ditulis. Berarti F aksen X yaitu 2X. Ya. Nah, maka integralnya, integral dari 2X. Nah, untuk menyebutkan integral dari 2X, nah ini kan turunan nih, misalkan ini hilang nih. Misalkan yang ini hilang. Yang diketahui adalah turunannya. Oke? Terus mau mencari integralnya atau fungsi asalnya. Maka Bapak Ibu menuliskan seperti ini. Integral 2X dx, wajib ya dituliskan dx, sama dengan berarti X pangkat 2 kan, karena kita apa namanya, kembalikan lagi gitu kan ya ke fungsi asalnya gitu kan ya. Berarti X kuadrat seperti itu. Masih bingung? Oke, sebentar. Kita masuk lagi ke yang rumus kedua. Ini kita akan membuktikan bahwa rumus tersebut kenapa harus ada plus C-nya atau ditambah dengan konstantanya. Oke, untuk soal kedua yaitu di mana fx, oke, sama dengan X pangkat 2 ditambah dengan satu. Maka turunannya seperti itu. Bapak Ibu sudah Uma kasih tahu kalau seandainya dia konstanta, konstanta kan bilangan real. Bilangan real kan bisa satu 2 3 dan lebih. Bisa dengan akar misalkan seperti itu kan ya. Nah itu kalau seandainya Bapak Ibu em, menemukan konstanta di turunan, maka itu nilainya adalah nol, ya kan? Nah berarti kalau seandainya F aksen X-nya yaitu duanya dikedepankan, berarti 2 dikali X, ya kan? Pangkat satu juga kan? Karena tambah, kan berarti tambah nol kan? Nolnya dari angka satu ini kan konstanta, maka tetap f aksen x-nya atau turunan dari f x kuadrat ditambah satu adalah 2x gitu kan ya. Nah, untuk contoh ketiga pun demikian. Diketahui adalah fx-nya, fungsi x-nya adalah x kuadrat dikurangi 3, maka f aksen x-nya adalah 2x juga. Karena yang tadi dibilang untuk konstanta, apapun berupa angka, dia akan nol ya. Untuk turunan. Jika ini turunan ya Bapak Ibu ya, jangan sampai ketukar. Ini jika ini turunan ya. Nah, maka dari ini kan sama nih soal ke satu 2x dengan soal yang berbeda. Terus turunan kedua 2x dengan soal yang berbeda. 2x juga dengan soal yang berbeda. Nah, inilah menjadi penyebab kenapa ditambahkan dengan konstanta. Oke, maka konstanta wajib hukumnya untuk dituliskan pada saat integral ini ya. Pada saat menyelesaikan integral atau pada saat apa namanya, ingin mengetahui daerah asal gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan gini, ini ditambahkan dengan C gitu kan ya, ditambahkan dengan C. Oke, sekarang kita masuk lagi. Di sini kenapa DX ya? Kenapa DX di sini? DX ini menandakan bahwa fungsi aksen X-nya ya ke DX, dari DX atau dari X gitu loh. Maksudnya misalkan kita kan nggak tahu ya, kita mau mencari X, fungsi X apa fungsi Y atau fungsi Z atau fungsi T atau fungsi R atau fungsi N gitu kan ya. Nah, itu sesuaikan saja dengan pertanyaannya. Misalkan kita mencari jarak, berarti dia fungsi T dong ya. Nah, otomatis di sini kan F aksen T gitu kan ya, dikali dt gitu kan ya, sama dengan F dalam kurung T ditambah dengan C. Sedangkan di sini F aksen X berarti dia mencari X-nya gitu kan ya. Fx asal gitu kan ya. Ini kan turunan, ini kan daerah asal. Nah, itu otomatis kita mencari asalnya dengan oh ya ini fungsi X berarti dx. Oke, kalau di sini fungsi T berarti dt. Ini pun harus T. Kalau fungsi N misalkan di sini harus N, di sini DN, di sini FN gitu ya, seperti itu. Dan kebetulan kita mencarinya fungsi X ya, karena kita belajar tentang fungsi ya, dan fungsi aljabar F ya. Lanjut lagi. eh nah, ini ada contoh-contoh yang lain di mana fx sama dengan 3x. Terus f aksen atau f aksennya atau turunannya adalah 3, di mana x ini dilambangkan, ingat Bapak Ibu, untuk kalau variabel X misalkan, X itu dilambangkan nilainya satu, berarti 3 dikali satu tetap 3 ya. Nah, otomatis di sini pun seperti ini. Nah, ini nih yang tadi Oma bilang FT, misalkan yang dicari FT, berarti di sini bukan 3T 3X dong, berarti 3T dong.
berarti turunannya adalah tetap 3. Karena 3 dikali satu yaitu 3. Seperti itu ya. 3Y misalkan, ya udah 3 dikali satu berarti 3 gitu ya. Berarti kalau seandainya eh, kita mencari turunan, variabel ini X itu dinyatakan dengan atau sama dengan satu. Lalu kalau kita mempunyai konstantanya ya, konstantanya misalkan berupa bilangan berarti nol gitu kan ya, otomatis nol gitu kan. Nah, nah jika kita mencari integral ya dari turunan tersebut, maka ini misalkan hilang nih, yang ini hilang. Integral dari 3. Ini kan yang diketahui adalah turunannya. Berarti integral dari 3 dx ini wajib di hukumnya yang Uma bilang dia wajib karena kan fungsi x nih ya. Berarti dx sih kan. Integral 3 dx sama dengan berarti berapa kan? Di sini masih misalkan kosong. Berarti di sini 3x ditambah dengan c. Oke. Ini pun seperti itu. Jadi 3T ditambah dengan C. Karena rumusnya kan memang ini, ya. Oke, untuk lebih jelasnya lebih ke sini. Ini ada integral tak tentu fungsi aljabar yang tadi untuk fungsi turunannya ini rumusnya, integral ini rumusnya. Nah, untuk turunan atau diferensial kita punya rumus seperti ini kan, ya. Misalkan Y Y sama dengan atau daerah asalnya kan fx harusnya kan, cuma nggak apa-apa pakai Y juga nggak masalah. Ini bagaimana keadaan kondisi soalnya biasanya. Misalkan Y sama dengan x pangkat n, di mana Y aksennya atau turunannya adalah, nah n-nya ini dikedepankan ya Bapak Ibu ya, jadi n dikali x, nah pangkatnya dikurangi satu, berarti n dikurangi satu, awal mulanya kan ini saja. Lalu kita turunkan, inilah rumusnya. Penurunannya atau rumus turunan yaitu Y aksen, wajib pakai aksen karena ini turunan. Y aksen misalkan atau F aksen X gitu kan ya, bisa seperti itu, F aksen X gitu kan, biasanya seperti itu kan. Ini karena kita lagi bahas Y ya udah berarti Y aja. Y aksen sama dengan N dikali X, N dikurang pangkat N dikurangi satu. Ini paten, rumus turunan paten. Berarti Bapak Ibu harus tahu nih, harus mengerti nih maksud turunannya, apa namanya, formulanya atau rumusnya ini gitu ya. Nah, sekarang kalau rumus integral, oke, itu kan kebalikan dari turunan kalau integral. Yang Bapak Ibu lihat, integral itu punya notasi seperti S ya, seperti ini. Tapi dia panjang memanjang ke atas, gitu kan ya. Maka X pangkat N kali dx, oke? X pangkat N dikali dx, oke? Misalkan diketahuinya adalah turunannya, ini turunan nih misalkan, maka kita mau cari integralnya, otomatis jika sudah masuk rumus ya Bapak Ibu, integralnya hilang, oke? Nah, rumusnya seperti ini, satu ditambah, mohon maaf, satu dibagi N ditambah satu dikali X, N ditambah satu, ya, ditambahkan dengan C. Oke, dengan N yang ini ya, tidak boleh sama dengan minus satu. Kenapa? Coba. Oke, sebentar. Sebelum masuk ke sini, karena turunan ini kebalikan dari integral atau integral ini kebalikan dari turunan, berarti rumusnya pun harus kebalikan dari ini gitu kan ya. Rumusnya kan apa namanya? Di sini kan N, harusnya kan di sini N ditambah satu ya. Ini kan ada kali ya. Bapak Ibu kalau bilang N dikali X kan, tadi Umah bilang kan kalau X itu kan nilainya satu. Betul ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, sekarang karena ini dikali, maka rumusnya adalah kalau integral berarti kebalikannya. Kalau dikali kan berarti pembagian dong. Ini kan kali, ini pembagian gitu kan ya. Berarti satu dibagi dengan N ditambah satu ya. Kenapa? Dari sini, dari rumus apa, dari pangkat ini, karena pangkatnya adalah N dikurangi satu, maka dia kalau satu gitu kan ya. Nah, terus dikali dengan X persis seperti ini X. Nah, cuma karena ini pengurangan, maka kebalikan dari pengurangan adalah pertambahan gitu kan ya. Nah, berarti satu per N ditambah satu dikali X pangkat N ditambah satu ditambah dengan konstanta. Jangan lupa konstantanya selalu diaktifkan atau dimasukkan ya. Tadi dengan catatan apa? Catatannya adalah N tidak boleh sama dengan minus satu. Bapak Ibu logis aja. Jika di sini satu dibagi dengan N-nya berarti minus satu. Misalkan minus satu ditambah satu kan nol.
ya. Otomatis 1/0 itu, ingat kalau penyebut itu nol, ya, apapun jika dibagi dengan nol dia tidak terdefinisi. Oke, catatannya tidak boleh nol. Mohon maaf. Catatannya n-nya tidak boleh -1. Oke, paham ya di sini ya? Berarti kalau misalkan n-nya nol masih bisa, Mbok? Bisa nggak? Bisa. Justru nol bisa. Nol justru bisa nih. N-nya jika nol, berarti kan satu dibagi dengan satu masih bisa kan? Masih bisa terdefinisi. Berarti kan satu bagi satu ya satu kan? Nah, kalau seandainya satu di sini n-nya -1, berarti kan dibagi nol gitu kan? Kondisinya seperti itu kan ya perhitungannya. Nah, catatannya untuk turunan, jika koefisiennya dikalikan dengan pangkat, nah koefisien itu adalah n ya. Koefisien itu adalah, mohon maaf, koefisien ini kayak X ya, mohon maaf. Koefisien itu X ya, atau variabelnya X gitu kan ya. Dikalikan dengan pangkat ya, berarti pangkatnya dikedepankan maksudnya. Lalu pangkatnya berkurang satu, yang pangkatnya berkurang satu. Ini catatan tersendiri, syaratnya seperti itu. Kalau untuk integral adalah koefisien dibagi dengan pangkat. Oke, koefisien dibagi dengan pangkat ditambahkan dengan satu. Lalu pangkatnya bertambah satu. Seperti ini ya. Oke, lanjut lagi. Oke, kita akan menyelesaikan 4 soal ini ya. Di mana 4 soal ini sudah langsung dijawab saja ya. Oke, di sini ada integral x pangkat 2 dx. Oke, sama dengan, nah, 1/2 ditambah satu dari mana? Kan n-nya adalah 2. Tadi kan yang berperan di integral itu adalah pangkatnya. Ya kan? Kan rumusnya ini ya. Jika ada integral x pangkat 2x, ini kan kosong nih. Kosong seperti ini, ya kan? Lalu Bapak Ibu apa sebenarnya menuliskan rumus ini nih, berarti 1/n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah dengan konstanta. Oke, lanjut lagi. Sudah nih integralnya kan hilang nih ya, karena sudah masuk rumus, ya kan? Integralnya hilang, maka n-nya di sini kan sudah tadi n-nya itu adalah pangkat. Pangkatnya adalah 2, berarti 1 dibagi dengan pangkat atau dibagi dengan 2 ditambah 1 dikali dengan x. Nah, di sini n-nya juga masih pangkat kan? Berarti pangkatnya 2 ditambah 1 ditambah dengan c. Maka kita jumlahkan 1/3 x pangkat 3 ditambah dengan c. Nah, ini sudah ada jawabannya. Ini aja, Umah. Iya, ini aja. Jadi integral dari x kuadrat dx adalah 1/3 x pangkat 3 ditambah dengan c. Misalkan, masa sih ini jawabannya? Oke, kalau Bapak Ibu ingin membuktikan ini integralnya benar atau tidak, maka kita jadikan saja turunan, gitu kan ya? Oke, ini sudah dapat nih daerah asalnya 1/3 x pangkat 3 ditambah c. Kita masukkan saja 1/3, misalkan seperti ini. 1/3 tetap dia karena konstanta ya. Kan ingat ya, kalau untuk konstanta itu bisa bilangan real gitu kan. Apapun bilangan real, yang per itu masih boleh, masih diperbolehkan. Karena itu sudah masih masuk bilangan real. 1/3-nya tetap konstanta, Bapak Ibu tulis aja 1/3 di sini. Dikali, nah yang jadi diturunkannya ini nih, yang X nih. Yang ada pangkatnya yang diturunkan. Paham di sini? Nah, pangkatnya ini 3 nih, dikedepankan kan. Berarti 1/3 dikali 3x, oke? Yang pangkatnya dikurangi 1, pangkat 2 gitu kan ya? Berarti 1/3 dikali 3x pangkat 2 gitu kan? Nah, ditambah c, c-nya kan hilang tuh. Kalau turunan kan nggak ada c gitu kan ya? Hilang tuh. Nah, otomatis di sini kan 3-nya kita coret saja, karena 3 dibagi 3 ya satu dong. Satu itu kan tidak perlu dituliskan gitu, karena variabel x itu adalah satu kan? Berarti benar dong. Jawabannya adalah x kuadrat. Ya, seperti ini halnya. Sama nggak? Sama tidak ya? Sama ya? Oke, sama nih. Otomatis benar. Jawaban dari ini benar gitu. Karena kalau dikembalikan lagi ke daerah keturunan, dia jawabannya sama. Nah, namun gini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu merasa, aduh ini jawabannya salah, berarti ada yang salah dari perhitungan Bapak Ibu gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu di situ harus cermati atau harus lebih teliti lagi untuk menghitungnya, apa ya salahnya, di mana ya salahnya, seperti itu kan ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Nah, contoh kedua juga gampang ya, sama ini. Ingat di sini ada integral x dx di mana x pasti satu ya, x itu satu ya. Berarti kan
Ingat ya Bapak Ibu, kalau ada X itu tidak serta-merta X itu tidak ada pangkatnya. X itu ada pangkatnya, pangkatnya adalah satu, gitu kan ya. Otomatis karena di sini punya N-nya satu atau pangkatnya adalah satu, maka kita bisa selesaikan ini dengan eh, masukkan rumus ini. Oke, dimasukkan satu dibagi dengan satu karena pangkatnya adalah satu ditambah satu karena itu rumus dikali dengan X satu ditambah satu kan di sini kan ya N ditambah satu. Ditambah dengan C sama dengan, kita totalkan saja atau kita jumlahkan 1/2 dikali X kuadrat ditambah dengan C. Nah, seperti itu. Jika Bapak ingin Ibu ingin membuktikan benar nggak X ya, silahkan jadikan ini turunan gitu kan. Ini kan sudah masuk integral, ya kan? Oke, lanjut lagi. Nah, seperti halnya, nah ini Bapak Ibu ada satu catatan di mana mungkin Bapak Ibu perlu pahamin untuk turunan dan integral tidak diperbolehkan perkalian dan pembagian. Waduh, maksudnya apa gitu kan ya? Gini, jika soalnya perkalian, soalnya nih ya seperti ini. Ini pembagian, ini perkalian, otomatis Bapak Ibu harus sederhanakan terlebih dahulu menjadi pangkat sesuatu. Ya, nggak bisa nih dikerjakan begini, nggak bisa, dia harus benar-benar diubah dulu menjadi pangkat sesuatu, di mana disederhanakan gitu loh, lebih bagaimana caranya diratakan gitu, diratakan. Oke, kita bahas di sini bagaimana. Terus yang bisa dijadikan turunan atau integral itu hanya penjumlahan dan pengurangan saja, ya. Jadi perkalian dan pembagian tidak bisa dijadikan atau tidak bisa dipecahkan gitu dengan integral atau turunan, tidak bisa, ya. Tidak bisa sendiri-sendiri. Aku mau misalkan di sini integral dari satu berapa, integral dari x kuadrat berapa, nggak bisa, ya. Harus benar-benar disederhanakan dulu. Setelah itu dikembalikan ke muasal. Oke, kita bahas saja di sini biar tidak pusing ya. Oke, integral dari 1/x² dx ya sama dengan, nah, karena nggak mungkin ada pembagian, tadi Umar bilang ya, integral itu tidak ada, tidak boleh soalnya itu pembagian, otomatis kita harus jadikan pangkat sesuatu, ya. Nah, pada saat belum masuk ke rumus, integralnya masih tetap ditulis. Paham ya Ibu ya, Bapak Ibu ya? Integralnya masih tetap ditulis. Maka sama dengan, ya. Nah, karena di sini pembagian, kita ke ataskan. Otomatis jika ke atas kan karena ini pangkatnya positif, kalau ke atas kan menjadi pangkat negatif ya. Maka di sini integral dari x pangkat -2 karena sudah dikeataskan ya, dikali dx sama dengan ya 1/, nah, -1 dari mana coba? 1/-1. Ingat, yang dilihat adalah pangkat. Berarti kalau dimasukkan rumus ini, nah baru masukkan rumus ini nih, ya kan? Jika sudah disederhanakan, maka Bapak Ibu masukkan rumus ini berarti satu dibagi N ditambah satu dikali X pangkat N ditambah satu dikesinikin nih. Harusnya seperti itu ya. Ini kan langsung. Nah, maka jawabannya adalah satu bagi -2 ditambah satu. -2 ditambah satu berarti -1 dong. Ya, ini kan jawabannya langsung ya, instan. Berarti satu dibagi -1 dikali X. Nah, Bapak Ibu nih kalau seandainya misal seandainya di bawahnya -1 berarti di atasnya juga kebanyakan -1, kecuali ini berderet misalkan 1/-1 dibagi dua gitu, itu agak agak perhitungan agak lain. Tapi jika Bapak Ibu lihat untuk integral ini, oh di bawahnya -1 berarti pangkatnya pun harus pastinya -1 pastinya, walaupun tidak dihitung juga sudah otomatis tuh biasanya seperti itu ya. Terkecuali yang tadi Oma bilang kalau dia pangkatnya misalkan 1/-1 dibagi lagi dengan 3 misalkan, otomatis yang 3 ini harus dikeataskan gitu kan ya. Ini belum masuk ke situ karena ini -1 berarti pangkatnya adalah -1 ditambah dengan C ya. Sama dengan otomatis satu dibagi -1 berarti -1 dong ya kan. -1 ya kan, -1 X gitu kan, pangkat -1 kan, gitu kan logisnya seperti itu kan. Minus X -1 kan udah, kan Uma bilang kalau dia satu dia tidak akan ter maksudnya tidak akan tersebut, dia selalu variabelnya kan, minus X pangkat -1 kan, logisnya seperti itu kan jawabannya, ditambah dengan C. Karena setelah itu baru Bapak Ibu kembalikan seperti asal pertanyaannya,
Kan ada pernya nih, maka karena di sini minus X pangkat minus satu, kita kembalikan lagi seperti itu, seperti yang semula ini, berarti minus satu per X ditambah dengan C. Mungkin Bapak Ibu di sini coba ada yang belum ngerti nggak dari soal ini? Cok, silakan Uma kasih waktu. Ini tuh dari mana gitu? Ini tuh dari mana? Coba ada ngerti ya? Berarti ya, memang agak ribet kalau integral. Sudah ya ngerti ya? Pokoknya masukkan saja, misalkan rumusnya ini, rumus-rumus ini, jadilah seperti ini ya. Nah, sekarang tadi pembagian sudah, ternyata soalnya adalah soal perkalian ini ya. Yang keempat nih. Nah, beda nih ya dengan yang lainnya. Berarti dibilang integral X dikali akar X dx. Otomatis kan perkalian. Kan Umah bilang pembagian tidak bisa, perkalian tidak bisa. Berarti yang bisa diselesaikan dari soal integral dan turunan adalah hanya penjumlahan atau ada penambahan dan pengurangan saja. Sedangkan ini pertanyaannya adalah perkalian gitu kan. Otomatis harus disederhanakan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Diselesaikan dulu ini integralnya. Nggak bisa dia dikalikan dengan integral X, misalkan dikali dengan integral akar X. Nggak bisa gitu kan ya. Harus diselesaikan menjadi satu dulu integralnya, baru kita bisa selesaikan. Oke, masuk dulu ya. Karena ini ada dua, apa namanya, ada dua variabel, kita selesaikan menjadi satu variabel. Maka di sini sama dengan integral tetap ditulis karena ini belum masuk rumus, Uma bilang, dikalikan dengan X. Nah, ini Bapak Ibu, 3/2 dari mana gitu kan ya, pasti Bapak Ibu merujuk ke situ. Oke, mungkin ada yang tahu 3/2 dari mana? X Dari, kuad- X yes, kuadratnya X pangkat satu ah, per dua bukan rumah. X1 pangkat, Dua X X pangkat satu per dua. X1 pangkat, Satu per dua yang X kuadrat. Yang akar X. oke, kalau akar X berapa, Sultan? Akar X itu X pangkat satu per dua bukan rumah. Kalau ya, berarti setengah lah ya, pangkat setengah gitu Ya, ya ya kan Sultan setengah. ya. Oke, Ya. perhatikan di sini, Bapak Ibu kalau menyelesaikan ini emang sangat ribet gitu loh ya, karena ini Uma sederhanakan langsung karena memang harusnya seperti ini. Oke, kita langsung saja di sini ya. Ini normalnya X ini jangan kira tidak ada pangkatnya. X ini selalu pangkat satu. Oke, jika tidak ada pangkatnya berarti oh iya sudah otomatis X ini adalah pangkat satu. Oke, dikali kan otomatis kan? Dikali dengan akar X dan tidak bisa itu akar X itu diintegralkan, tidak bisa kan, harus diselesaikan dulu ini. Akar X itu berarti di sini X ya kan? Pangkat satu gitu kan ya. Ini integral ya, harus integral. Sekarang X pangkat satu dikali dengan X lagi, kita selesaikan ya. Oke. Nah, kalau X akar atau akar X itu adalah akar setengah atau akar pangkat setengah ya Bapak Ibu ya. Nah, akar pangkat susah. Sini agak susah. Angkat setengah gitu aja lah ya, biar nggak bisa cantik. Gitu aja, biarin aja. Yang penting Bapak Ibu ngerti. X pangkat satu dikali X pangkat setengah gitu kan ya. Oke, dx gitu kan? Masih dx. Nah, dx. Lalu di sini Bapak Ibu sama dengankan lagi kan, otomatis sama dengan. Nah, gimana ini? Di sini satu, di sini setengah. Berarti gimana caranya? Berarti Bapak Ibu gini, karena penyebutnya adalah dua, oke. Bapak Ibu kan harus menyelesaikan ini dulu nih, X pangkat satu dikali dengan X pangkat setengah. Otomatis Bapak Ibu harus menjadikan ini satu, bagaimana? Oh, berarti harus ditambahkan dong. Kondisinya bagaimana? Ini kan satu, ini kan setengah. Nggak mungkin kan bisa ditambahkan. Oke. Karena penyebutnya adalah dua, berapa kali dua yang mendapatkan hasil satu gitu lah. Ya. Berarti berapa Bapak Ibu? Berapa, mohon maaf, berapa dibagi dua mendapatkan hasil satu? Jawabannya adalah satu. Berarti X berapa? Jawabannya satu. Berarti dua Dua per dua. dibagi dua dong. Dua per dua. Atau 2/2 dong, ya kan? 2/2 kan jawabannya satu ya. Ini pangkat ya. Oke, X pangkat 2/2. Oke, otomatis kan jawabannya satu. Nah, ini kan satu kan? Ya kan? Dikalikan dengan X. Nah,
pangkat 1/2 gitu kan. Kalau perperan seperti ini otomatis bisa ditambahkan ya. Oke, ditambahkan berarti 2/2 ditambah dengan 1/2 maka X di sini kan ya. Ya kan? 2 ditambah 1 berarti kan 3/2 kan? 3/2 kan? Aduh, ini jelek banget sih. Nggak ada pensi jadi beginilah ya. Oke, jadi 3/2 kan sama nggak sama yang ini? Sama nggak? Ya, sama yang langsung di jawaban ini. Berarti kan sama tuh. Integral X 3/2 dari sini kan? Ya kan? Integral X 3/2 dx sama dengan, waduh, kok begini? Langsung masuk rumus. Ya, kalau masuk rumus otomatis integralnya hilang nih, ya, integralnya hilang nih, ya. Berarti kan ini kan belum masuk rumus, baru penyederhanaan. Nah, integralnya masih ada, tapi pada saat sudah masuk rumus, integralnya hilang, maka kita tulis 1/n ditambah 1 kali x dipangkatkan n ditambah 1 gitu kan, sama dengan berarti kan 1. Nah, gitu kan ya. 1/n-nya berapa? N-nya kan 3/2 kan? Bentar ya. Kita hapus dulu deh. Bentar. Kita hapus dulu di sini. Nah, N-nya kan 3. Nih, di sini kan N-nya 3/2, ya kan? Ini kan rumusnya ya, 3/2 masukkan ke sini kan, 3/2 ditambah 1, gitu kan ya? Nah kan tadi Uma bilang, yang bisa ditambahkan itu hanya bilang, apa, yang sama gitu loh ya. Yang sama, berarti harus diperkan juga gitu kan kondisinya. Maka 3 ditambah, mohon maaf, 3/2 ditambah, nah karena pembilangnya adalah 2, ingin dijadikan hasilnya adalah 1 berarti 2/2 dong. Ya kan kan hasilnya 1 gitu kan ya. Berarti di sini 3 ditambah dengan 2 berarti 5/2. Nah, waduh, Uma kok jadi begini ya? Kok masa 1 dibagi dengan 5 dibagi 2 bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, Bapak Ibu, jika ada yang 3 tingkat seperti ini, duanya otomatis Bapak Ibu ke atasin. Oke, kita ke atasin gitu loh ya. Yang limanya tetap saja. Oke, kita lanjutkan dulu. X 5/2. Nah, tadi Uma bilang ya, jika ini 5/2, selalu ininya pasti 5/2 nih. Pasti 5/2. Ini 5/2 pasti pangkatnya 5/2. Kalau ini pembaginya misalkan 1/3, berarti X-nya adalah, X pangkatnya adalah 3 gitu kan ya. Di sini 1/5 berarti X pangkatnya adalah 5. Bisa seperti itu kan ya. Nah, itu sudah otomatis Bapak Ibu ya. Sama gitu kan ya. Ditambah dengan konstanta, jangan lupa pakai konstanta karena integral adalah konstanta. Sama dengan, nah karena ini dikeatasin yang duanya berarti 2/5 dikali X pangkat 2 akar X ditambah C. Waduh, ini apaan maksudnya gitu kan, ini dari mana gitu kan ya. Nah, lihat Bapak Ibu di sini 5/2 ya. Di sini kan 2/5 sudah benar ya. Terus X dong, Bapak Ibu tulis X. Baru kan di sini kok 5/2, di sini kok 2 gitu. Maksudnya gimana? Oke, 5/2 kan kita bisa sederhanakan Bapak Ibu. 5/2 itu hasilnya adalah 2,5. Paham ya Bapak Ibu ya? 2,5 kalau kita pretelin berarti X pangkat 2 dikali X pangkat setengah. Gitu kan ya? Lagi seperti itu kan ya? Nah, kalau kita pretelin nih, otomatis X pangkat 2-nya tetap dikali X pangkat setengah itu kan, kan Uma bilang kalau seperti ini harus sesuaikan dengan, Bapak Ibu lihat apa, soalnya adalah akar, berarti kita akarin lagi gitu loh maksudnya, karena X pangkat setengah adalah akar, maka akarnya kita tulis akar X ditambah dengan C. Maka integral X dikali akar X dx adalah hasilnya 2/5 dikali X pangkat 2 akar X ditambah dengan C. Oke, ada yang mau bertanya mungkin dari sini? Ini ya, dari mana ini? Ini dari mana? Ada yang mau bertanya di situ? Cukup? Ngerti semua? Udah ya? Oke, lanjut lagi. Sekarang rumus integral fungsi operasi dan integral tak tentu fungsi aljabar. Kita sampai jam 20.20 ya? Masih banyak ya waktunya. 8 menit lagi. Oke. Rumusnya. Nah, ini rumus integral fungsi operasi. Ini ada 2 rumusnya. Ini agak panjang ya, pusing pasti ya kalian juga. Aduh, ini rumusnya panjang banget.
Perlu dihafalin nggak lah, nggak usah lah kalau kalian mah kan pasti gampang ya bisa melihat karena ujian kalian selalu di rumah gitu kan ya. Oke, integral ini rumusnya yang pertama adalah integral U aksen X plus minus V aksen X plus minus atau plus, tambah atau kurang gitu bla 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 sampai dx adalah rumusnya adalah integral U aksen X dx ditambah atau dikurang integral V aksen X dx ditambah atau dikurang bla 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 sama dengan UX plus minus VX plus minus bla 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 plus C. Oke. Kondisinya untuk rumus kedua adalah jika ada konstanta, misalkan ini integral, ada konstantanya fx dx, maka konstantanya ya, konstanta itu kayak berupa angka gitu lah ya, angkanya terserah angka berapa. Konstantanya itu dikedepankan dikalikan dengan integral integral fx dx, di mana k itu adalah konstanta. Jadi konstantanya dikeluarkan, maka yang tersisa adalah integral fx dx, gitu kan ya. Nah, perhatikan di sini yang bisa diintegralkan sendiri-sendiri atau setiap fungsi hanyalah operasi penjumlahan. Nah, oke. Yang bisa di apa namanya? Diintegralkan atau diturunkan biasanya di penjumlahan dan pengurangan saja. Sedangkan operasi perkalian dan pembagian tidak berlaku. Tadi sudah dibahas sama Umar ya barusan ya. Nah, tidak bisa seperti ini. Aku ada integral U aksen X dikali dengan V aksen X dx gitu kan ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini perihalnya sama loh sama ini nih. Nah, bentar. Nah, ini nih. Aduh, udah skak. Skak lagi dong ya Allah. Ini kenapa laptop mak Umah nih? Skak lagi. Hmm. Ush, tuh tiba-tiba. Bisa stuck begini ya, sebentar. Aduh, tadi sampai mana ya? Hmm, Oke, sebentar. Belum, bukan. Eh, Sampai mana tadi? Oh, sampai sini ya. Nah, nih Bapak Ibu nih, jika Bapak Ibu lihat ini nih, rumus ini integral U aksen X dikali dengan U aksen X V aksen X dx itu otomatis kan dia perkalian gitu kan ya. Nah, ini perkalian, ini contoh pembagian. Dia tidak sama dengan misalkan saya mau menyelesaikan ini X pokoknya perkalian ya udah saya selesaikan integralnya dengan perkalian nggak bisa seperti itu. Dia harus disatukan dulu gitu loh intinya. Nah, tidak bisa diselesaikan integral U aksen X dx dikali dengan integral V aksen X dx. Nggak bisa ya. Dia harus disatukan hanya integralnya satu saja. Oke? Perihalnya pun begitu untuk pembagian integral dari U aksen X dibagi dengan V aksen X dx itu tidak sama dengan integral U aksen X dx per integral V aksen X dx. Seperti itu. Tidak sama dengan seperti itu. Otomatis harus disamakan dulu atau diratakan dulu, disederhanakan, diselesaikan dulu menjadi satu integral, maka bisa diselesaikan. Oke. Nah, di sini oke, langsung saja. Ini rumusnya ya. Oke, langsung di sini ya. Rumusnya. Oke. Yang mungkin Bapak Ibu lihat ada 4 rumus ya, ada rumus integral tak tentu fungsi aljabar, di mana ini nih sebenarnya yang rumus 1 dan rumus 2 itu sama, pembedanya ada di sini ada apa namanya konstantanya ya, lalu 3 dan 4 pun sama. Nah, di sini juga ada konstantanya ya. Nah, kita cek di sini otomatis dari rumus ini yang familiar adalah rumus ketiga di mana integral x pangkat n dx itu sama dengan 1/n ditambah 1 dikali x n pangkat n ditambah 1 ditambah dengan konstanta di mana n tidak sama dengan -1. Ini tadi kita sudah bahas ya integral ini. Ini rumus asal muasalnya. Namun jika ya yang kita akan bahas ini jika nih misalkan ada konstantanya maka konstanta ini nah seperti ini ya misalkan integral ada konstantanya dikali x pangkat n dx sama dengan a
per N ditambah satu X, berarti otomatis di sini satunya hilang. Maka kan tadi Uma bilang ya, jika dia ada apa yang namanya koefisien atau konstanta, gitu kan, koefisien otomatis yang jadi apa ya namanya? Misalkan ini 5 ya, 5 X, 5 dikali X, berarti di sini 5 otomatis, ya. Karena satu itu menandakan memang cuma satu gitu. Tapi kan kalau 5 berarti ada angkanya 5 gitu kan ya. Nah, ini seperti itu perbedaannya hanya dia ada koefisiennya, ada konstantanya kalau di sini tidak ada, ya. Terus nomor satu dan 2 pun seperti itu. Integral dx sama dengan x ditambah satu. Jangan sangka kamu bilang ini nggak ada jawab, nggak ada pertanyaannya. Tetap ini satu gitu kan ya. Integral satu dx kan, ya kan? Nah seperti ini. Ya, nomor satu nih. Integral dx sama dengan integral satu dx pastinya. Di mana kan kita nggak bisa tuh menyelesaikan satu, angka satu apa. Nah, kan kita yang bisa menyelesaikan integral itu pasti adalah apa namanya? Pemangkatan gitu kan. Nah, kita jadikan itu pemangkatan. Nah, pemangkatannya apa yang bisa dijadikan pemangkatan jadi satu gitu loh. Hasilnya satu. Maka apapun yang dipangkatkan nol biasanya kan satu kan. Nah, otomatis di sini integral dari x pangkat nol kan satu tuh, sama saja dx sama saja dengan satu, dx sama saja dengan x pangkat nol itu sudah sama saja, sama dengan berarti kita sudah punya n-nya adalah nol gitu kan. Pokoknya jadikan ini pemangkatan, jadikan ini pangkat gitu kan ya. Berarti kita masukkan rumus, karena sudah masuk rumus tidak perlu lagi pakai integral, berarti satu per n, n-nya adalah nol ditambah satu dikali x per dikali x dikali x pangkat n, n-nya adalah nol ditambah satu ditambah dengan c, maka jawabannya ini. Oke, berarti satu ditambah satu, maaf, satu dibagi satu adalah satu, ya kan? Satu itu tidak perlu dituliskan, berarti X aja. Dipangkatkan satu, gitu kan? Nol ditambah satu kan pangkat satu, berarti X aja sudah cukup, ya kan? Seperti itu. Maka integral dari dx sama dengan X, gitu kan ya? Lagi saya seperti itu. Terus jangan lupa ditambahkan dengan C, ya. Kalau integral harus wajib ditambahkan dengan C. Nah, sekarang yang kedua adalah, nah, yang rumus ini ada konstantanya di mana integral A dikali dx gitu kan. Berarti A dikali satu dong. Logisnya seperti itu kan ya. Maka A-nya ini dikeluarkan. A dikali integral dx sama dengan, maka di sini AX ditambah dengan C. Oke. Kok X-nya ditambah dengan C dari mana? Dari sini kan. A dikali dengan integral dx. Di sini kan integral dx, ini jawabannya X tambah C, ya kan? Maka A dikali X ditambah C, udah selesai gitu kan ya. Nah, ini jawabannya. Terus yang keempat, misalkan ini aku punya rumus, misalkan Uma punya rumus integral A pangkat X, mohon maaf, integral A dikali X pangkat N dx sama dengan A dikalikan dengan integral A-nya dikeluarkan X pangkat N dx sama dengan, setelah itu kita masukkan rumus. Nah, integralnya otomatis hilang. A satu per N ditambah satu X N ditambah satu ditambah C, maka sama dengan, nah, yang tadi Umah bilang nih, jika dia konstanta, yang nomor satunya hilang, dimasukkan ke A gitu kan ya. Berarti A per N ditambah satu dikali X pangkat N ditambah satu ditambah dengan C. Ini rumusnya. Oke. Oke, lebih tepatnya langsung saja ke contoh soal. Waduh, nih. Di kelas Uma jelasin apa anak-anak yang disuruh selesaikan ini ya. Dan mereka bisa semua. Uma juga kaget juga. Oh, kok bisa? Karena mereka ngikutin ini, rumus ini. Ya, oke. Seperti halnya langsung saja. Nomor satu, integral X dx. Oh, sudah ya, Bapak Ibu ya? 20 ya? Mau dilanjutkan Bapak Ibu atau sudah selesai dulu? Halo Bapak Ibu, mau diselesaikan apa? Terdengar? Mohon maaf, terdengar? Dengar rumah. Terdengar. Mau diselesaikan apa bagaimana? Mau Sudah, diselesaikan dulu ini? Uma, sudah pusing. Sudah pusing. Oke, nggak apa-apa. Udah Nanti Bapak pusing Ibu boleh pelajarin. memproses.
Disesuaikan Sudah saja Uma, dulu sudah. ya. Mm-mm. Boleh, karena di sini sudah ada jawabannya nih ya, seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu nanti pelajarin saja. Misalkan ada, Uma ini saya mau bertanya tentang ini, Bapak Ibu screenshot aja. Ini tuh dari mana ya? Misalkan seperti itu ya. Nanti kita langsung dijelaskan pakai japri aja gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Memastikan soalnya, terus pertanyaannya, jawabannya, dan materinya sudah Uma share di LMS, tinggal Bapak Ibu pelajarin saja. Dan insya Allah sih kalau mau belajar, insya Allah pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang, oh iya ini kayaknya aku nggak ngerti ini nih. Pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Dan Uma harapkan Bapak Ibu lebih, maksudnya meningkatkan belajarnya, karena kita berarti sekitar 3 kali lagi pertemuan untuk menuju ke UAS. 3 minggu lagi ya Bapak Ibu kita menuju UAS ya.